datang Times Lovers, kembali lagi dengan podcast Times Investigasi berkolaborasi dengan Teras ID. Di sini saya Miranda Lailatul Fitria selaku host pada diskusi kali ini, di mana tim Times Investigasi pada bulan ini akan membahas terkait tata kelola sampah di Kota Batu. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Zefri selaku akademisi dari Universitas Brawijaya, khususnya bidang teknik industri, dosen teknik industri, juga merupakan ketua tim perancangan rencana induk pengelolaan sampah atau RIPS Kota Batu, sekaligus sekretaris pusat unggulan inovasi Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga didampingi oleh tim Times Investigasi, ada Mbak Diah Ayu Pitaloka dan Bapak Faizal Rizky gitu. Dan untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Zulfri di kantor kami, di kantor redaksi Times Indonesia begitu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya terkait bagaimana sih tata kelola pengelolaan sampah di Kota Batu mungkin akan dipandu oleh Mbak Pipit dan juga Pak Eki. Monggo Mbak Pipit mungkin bisa langsung untuk berdiskusi bersama dengan Pak. Iya. Terima kasih Pak Zafri sudah menyempatkan hadir. Ya. Terima kasih. Kita berbicara secara umum dulu ya, Pak. Sebenarnya dari teman-teman RIPS ini bagaimana? Apa sih yang ditemukan ketika melakukan riset tentang tata kelola di Kota Batu? Gitu. Baik. Jadi karena kami ini dari Universitas Brawijaya, jadi kami akademisi, maka untuk melakukan kajian kami perlu untuk mendekati objeknya terlebih dahulu untuk mengenal kondisi objeknya seperti apa. Dan ini kan objeknya terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota Batu. Jadi kami juga membentuk tim. Lalu tim itu juga kami juga punya beberapa observer dan surveyor ke lapang. Yang terutama di sini ke lapang itu juga ke TPS-TPS, yang mulai dari TPS 3R, TPS SD hingga TPS akhirnya di Telpung sana, juga ke beberapa kelompok swadaya masyarakat. Lalu juga kita melihat kondisi sumber timbulan sampahnya, karakteristik sampah yang ada di Kota Batu seperti apa. Nah, baru kami setelah mendapatkan data-data itu, baru kami melakukan kajian dan memberikan bentuk rencana strategis pengelolaannya ke depan itu seperti apa. Lalu secara umum RIPS yang kami buat itu jangka waktunya 20 tahun. Ya. Jadi kami bagi menjadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, karena pengelolaan sampah ini memang tidak bisa instan, dan memang saat ini kan sudah ada sebenarnya pengelolaan sampah di Kota Batu ya. Nah, lalu kalau dari survei awal observasi kami, jadi kami menemukan bahwa sebenarnya kondisi sampah di Kota Batu ini unik. Kenapa unik? Karena volume sampahnya itu dinamis. Jadi pada hari-hari biasa itu sumber sampahnya itu didominasi dari sampah rumah tangga dan industri yang memang sudah ada di sana. Tapi begitu ketemu weekend atau hari libur nasional atau keagamaan, itu ada tambahan sampah yang notabene itu dari sektor pariwisata dan perdagangan yang ya ikut ramai juga ketika ada datangnya wisatawan ke Batu. Dan setelah kami melakukan coba perhitungan ya dalam observasi kami, jadi potensi sampahnya itu per hari itu bisa 213 ton per hari ya. Bahkan itu bisa lebih kalau volume wisatawan itu meningkat ya, semakin banyak tuh. Jadi dari itu terus kami juga coba lihat ya, karakteristik sampahnya, jenis sampahnya itu apa saja. Jadi memang sekitar 53, sekian persen itu kategorisnya memang sampah rumah tangga. Sampah basah gitu. Sampah rumah tangga. Ada organik dan anorganiknya. Ya. Lalu tambahan lagi yang itu adalah kita sebut sebagai sejenis sampah rumah tangga. Nah, itu umumnya yang dihasilkan dari kawasan domestik dan perdagangan. Itu jumlahnya cukup besar ya. Itu yang umumnya berfluktuatif. Ya. Semakin banyak kunjungan wisata itu semakin naik. Terus juga sampah-sampah dari jalan-jalan utama ya di Kota Batu. Jadi kurang lebih kondisi atau sumber sampahnya itu seperti itu di Kota Batu. Kalau mungkin relatif kota lain yang relatif mungkin
penduduknya ya, yang keluar dan masuk, dalam hal ini mungkin wisatawan tidak terlalu banyak, mungkin fluktuasi sampahnya tidak terlalu besar. Tapi Kota Batu ini ternyata unik, yaitu tadi, jadi volume sampahnya bisa berfluktuasi. Ya. Jadi ada volume sampah yang besar gitu Pak. Ya. Nah, kebetulan kami, mengapa kita melakukan diskusi ini, karena Times Indonesia dan Teras ID ini sedang melakukan investigasi tentang tata kelola sampah di Kota Batu, Pak. Ya. Jadi apa hooknya, pancingannya itu karena April kemarin adalah Hari Bumi. Yang kedua, kami juga mendapatkan fakta bahwa April kemarin itu warga di sekitar TPA Telkung itu protes, Pak, karena bau sampah di TPA Telkung itu keluar gitu kan. Nah, itu kami melihatnya ada sesuatu yang kontras, karena Kota Batu ini kota wisata, di sisi lain dia juga bermasalah dengan bau busuk sampah gitu. Nah, dari pemaparan jenengan yang dengan tim gitu ya, yang sudah didapat, sebenarnya masalahnya apa di Kota Batu ini, Pak? Apakah volume yang tidak sesuai dengan kapasitas TPA atau apa, sehingga sampah di masalah-masalah itu menjadi protes warga di TPA Telkom itu menjadi cerminan dari masalah lain yang mungkin terjadi di Kota Batu gitu. Ya. Baik. Jadi saya pernah juga waktu ke sana juga melihat kondisi yang serupa ya, timbulan sampahnya juga cukup tinggi, bahkan mungkin di tahun 2025 itu sempat ditutup memang beberapa bulan karena kondisi overload, artinya sudah tidak mampu lagi menangani masuknya sampah dari TPS-TPS yang ada di Kota Batu. Nah, sebenarnya kondisi ini disebabkan karena TPS-TPS yang ada di bawahnya, yang dari hulu ke hilirnya, ya, itu peran untuk mereduksi sampahnya itu tidak maksimal, dan ini bervariasi performa dari setiap TPS. Jadi kalau dari hulu pertama itu kan dari rumah tangga atau dari industri dan sebagainya, nah, itu dikumpulkan di TPS 3R. Nah, sebenarnya Kota Batu itu sudah punya inovasi. TPS dasarnya itu TPS 3R, ya, di mana konsep 3R-nya itu kan reduce, reuse, dan recycle. Nah, harapannya di tingkat awal ini mampu mereduksi setidaknya targetnya hingga 70% volume sampah. Yang masuk ke TPA Telkom tadi, Pak? Iya, mengurangi di tahap awal ini. Okay. Ya, harusnya itu targetnya di 70%. Namun dari hasil observasi kami ini bervariasi, bahkan ada yang tidak sampai 20% saja tidak terpenuhi. Sehingga apa? Sampah ini beratnya pindah saja dari TPS 3R di setiap daerah, setiap wilayah. Nanti kalau setelah direduksi masih banyak, dikumpulkan lagi, dipindah ke TPS terpadu. TPS terpadu yang masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa diolah, dikurangi. Kalau sisanya masih banyak, dikirim lagi ke TPA Telkung, sehingga TPA Telkung itu ibaratnya pengepul sampah. Kalau pengepul yang lain kan nilai ekonominya banyak, ini pengepul sampah, akhirnya lama-kelamaan tidak mampu. Apalagi di sana proses pengelolaan di TPA Telkung kan itu ada yang secara landfill, ya, yang di uruk, ya, ada yang juga dibakar. Nah, tapi ya karena yang masuk ini berlebihan, akhirnya yaitu yang terjadi overload, akhirnya sampai harus mau tidak mau ditutup karena udah nggak mampu lagi. Dan kalau memang dipaksa itu sebenarnya juga berbahaya ya, karena Kota Batu ini kondisi fisiologisnya itu kan memang bagian besar wilayahnya itu dilewati 3 das hulunya sungai. Ya, artinya apa? Wilayah resapan air ada Brantas, Bango, Metro. Itu kalau sampai tercemar oleh hasil fermentasi sampah yang di tanah itu, yang diuruk dan sebagainya, sampai itu kan menurunkan kualitas air juga. Nah, ini juga berbahaya. Sehingga harapannya memang pengelolaan sampah itu tidak sentralisasi di TPA Telkom, tapi harusnya di setiap tahapan TPS itu punya andil untuk mengurangi, sehingga nanti yang sampai di TPA Telkom itu sebenarnya hanya residu dalam jumlah kecil yang memang sudah nggak bisa diolah lagi, dimanfaatkan lagi, ya, mau tidak mau nanti akan di landfill atau di insinerator yang ramah lingkungan. Bapak, itu yang 70% tadi, yang seharusnya 70%, tapi di lapangan itu bahkan ada 20%. Kira-kira berapa persen Pak maksimal TPS 3R itu mengelola sampah ini?
yang Ya, itu karena tadi variasi ya. Jadi kalau di area lingkungan sekitar TPS 3R itu kebetulan kan ada kadang bank sampah, ada juga kelompok swadaya masyarakat. Ketika mereka partisipasinya aktif, itu jumlah reduksinya cukup banyak. Ya. Tapi yang mungkin yang kawasan perkotaan kan Batu kan 3 kecamatan ya, Sunarjo, Batu, sama Bumi Aji. Nah, kalau yang perkotaan ini mungkin untuk partisipasi aktifnya itu mungkin kalah dengan yang memang daerah pertanian, misalkan agriwisata, karena mereka memang punya pengelolaan kadang sendiri ya. Itu sehingga ya ada yang kadang di bawah 20% nggak sampai, sehingga ya sampahnya cuma mindah aja. Ditransfer lagi ke TPSST, nanti TPSST nggak mampu, sudah nggak bisa lagi diolah, diapain? Transfer akhirnya ujungnya di TPA Telegu. Tapi pernah dievaluasi nggak Pak, kenapa kok nggak mampu? Apakah karena sumber dayanya atau karena hal lain mungkin? Yang nggak mampu apa? TPA Telegunya atau Yang TPS 3R? Oh. Yang kenapa kok nggak bisa sampai 70%? Ya. Ini kalau berdasarkan pengamatan kami ya, dari TPS 3R itu kalau disebut 3R itu sebenarnya mereka pasti sudah ada aktivitas aktivitas wajibnya ya, jadi reduce, reuse sama recycle. Namun ternyata tidak semua TPS 3R itu juga melakukan hal yang sama. Ada yang mungkin aspek reduce-nya lebih kuat, menonjol ya, dibanding aspek recycle-nya. Ada juga yang recycle-nya mereka ngembangkan sendiri, misalkan untuk ternak maggot, misalkan ya, terus untuk composting itu. Ada juga yang enggak, ya, sehingga bervariasi. Mungkin karena memang belum ada keseragaman mungkin aktivitas kerja atau SOP di TPS tingkat 3R itu tadi. Nah, ini salah satunya juga kami output dari penyusunan RPS ini juga karena kami melihat kondisi dari sebaran sampahnya ya, mulai perpindahannya itu juga strategi yang kami berikan itu tidak hanya untuk TPA Telegunya, tapi justru mulai dari hulunya, mulai dari 3R-nya apa yang dilakukan, terus TPST-nya nanti bertransformasi jadi model ada MDF, ada RDF, nanti sampai TPA Telegunya itu sudah harapannya sudah tinggal sedikit. Tinggal residu aja ya. Tinggal residu yang jumlahnya enggak lagi banyak yang bisa ditampung. Dari sebenarnya ini serupa dengan temuan kami di lapangan, Pak. Jadi dari beberapa TPS yang kami cek ya, TPS yang dibiayai oleh desa dan TLH gitu. Di daerah Pandanrejo itu di Pandanrejo itu ada 3 dusun, 3 TPS milik 3 dusun dalam satu wilayah yang sama, dalam satu TPS yang sama. Dusun Kajar, dusun Pandan, satunya lagi sama dusun apa gitu. Nah, 3 dusun ini punya sistem yang berbeda, Pak. Jadi tidak sama. Dusun Pandan itu lebih baik mengelolanya karena dia mendapatkan bantuan rumah komposter. Jadi ada bangunan 4 lorong begitu. Kemudian mendapatkan mesin pencacah, tapi mesin pencacahnya tidak bisa dibawa situ karena luas lahannya kurang. Juga pembakaran yang tidak menggunakan blower, tetapi dia memaksimalkan pemilahan sampah. Jadi ketika sampah kering saja yang dibakar itu akan meminimalisir asap, gitu katanya Pak. Oh ya. Nah, di Dusun Kajar itu hanya 2 petugasnya. Sementara di Dusun Pandan ini mereka memanfaatkan relawan. Jadi RT RW, Pak RT dan Pak RW-nya itu bergiliran setiap 2 hari sekali mengambil sampah, kemudian memilahnya dan membakar. Itu ada honor sekitar 40.000, 30.000 yang diambil dari bukan kas desa tapi pengelolaan warga sendiri gitu. Bukan dana desa tapi dari pengelolaan warga sendiri. Nah, sementara di Dusun Kajan ini mereka membayar 2 orang saja untuk mengambil sampah sekaligus
membakarnya. Mengolah. Iya, itu tidak optimal Pak, apa namanya pemilahannya, dan sehingga sebagian besar dibakar dan mereka menggunakan blower, jadi kompornya itu akan terbakar terus gitu, Iya. asapnya keluar terus. Di tempat yang lain itu ada rumah komposter Pak, tapi hanya untuk satu RT di namanya Pesanggerahan ini belum punya TPS terpadu, jadi warganya masing-masing berusaha sendiri. Nah di RT 4 itu mereka bikin komposter dan tungku sendiri untuk membakar sampah itu Pak. Cuman ya residunya itu seringkali dalam bentuk apa namanya abu dan sebagainya itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Kompos misalnya itu masih menggumpal Pak. Oh ya. Komposnya dimasukkan di di tangki plastik, tangki apa namanya itu. Bagi komposternya. Komposter itu 4 bulan sekali dipanen, tapi itu hasilnya menggumpal gitu loh. Tidak mudah untuk segera digunakan, jadi harus ada treatment lagi gitu. Di tempat lain di Naglek itu tidak punya TPS, warganya sempat bikin TPS mandiri, tapi jadi konflik Pak. Karena konflik lahan, kemudian sampahnya mubul-mubul gitu. Oh iya. Itu ketika itu dihentikan, warga kemudian membuang sampah sembarangan gitu. Nah, jadi ini temuan-temuan kami di lapangan, balik lagi ke temuan jenengan tadi ya. Nah, kemudian apakah RIPS ini ada rekomendasi untuk bagaimana mendesain TPS ini sehingga apa yang ditargetkan tadi terjadi pemilahan berlangsung optimal dan residu itu betul-betul habis atau minimal sekali gitu Pak. Oh ya, baik. Nah, ini kebetulan salah satu rencana ya, strategi yang kami usulkan ya, untuk di RIPS. Jadi kalau kami, ini berdasarkan data yang kami miliki, memang untuk mayoritas sebaran kategori TPS 3R ini kan memang yang paling banyak ya, sehingga salah satu area untuk pengembangan atau strategi pengolahan sampah itu salah satunya juga ada di TPS 3R, di mana karena TPS 3R ini jumlahnya kan yang paling banyak kan, tersebar di daerah-daerah. Setiap kelurahan atau setiap dusun itu Pak? Setiap RW? Ada yang gabung, mungkin ke setiap kelurahan barangkali ya lebih tepatnya. Nah, jadi kalau di TPS 3R ini sebenarnya karena ini kuncinya sebenarnya, kalau kunci hulunya ini bisa 3R-nya ini berfungsi, maka selanjutnya volume sampahnya akan berhasil direduksi dalam jumlah yang signifikan. Sehingga salah satu caranya yang kami menyarankan bahwa pengembangan TPS 3R itu dilengkapi dengan beberapa alat yang skalanya menengah, jadi nggak perlu harus skala besar industri ya, di mana beberapa yang kami usulkan itu terkait dengan aktivitas partisipasi aktif dari beberapa kelompok masyarakat, warga tadi ya. Jadi di sana terkait dengan alat sorting ya, atau konveyor sederhana untuk sorting, lalu untuk table sorting, ya, lalu mesin screener dan pengayak yang untuk memisahkan ukuran sampah, terus mesin pencacah shredder, ya, lalu juga separator. Terus kalau misalkan setelah di separator itu masih mengandung misalkan logam, nah, kalau bisa dilengkapi dengan magnetic separator, ya, ini ukurannya tidak perlu harus besar dan bukan untuk mesin-mesin skala industri besar, tapi ini sangat membantu dalam pengelolaan TPS 3R ya. Terutama tadi kalau misalkan ada yang mau dipakai bahan kompos. Kompos itu kalau hasil dari riset di PUI kami ya, kompos itu kalau enggak pertama dipilah dulu, kan yang digunakan organik sebenarnya ya. Lalu enggak dicacah, itu jadinya akan lama. Tapi kalau dicacah dengan ukuran tertentu, terutama kalau kecil-kecil ya, itu jadinya akan jauh lebih cepat. Bahkan kami sempat mencoba ya, trial ya. Kami nyoba dengan komposisi bahan kompos yang sama, misalnya EM4 dan molase yang sama, dengan jenis sampah yang sama, yang satu dicacah, satu nggak dicacah. Yang dicacah ini bisa
jadi kompos dalam waktu 1 bulan. Yang tidak dicacah mungkin 2 bulan tuh masih ngempel-ngempel tadi, masih gumpal-gumpal gitu. Sehingga proses sortir sama pencacahan ini sepertinya menjadi salah satu aktivitas wajib yang harus dilakukan juga di TPS 3R. Toh kan jumlahnya nggak banyak kalau masih di TPS 3R, sehingga mesin pencacahnya juga nggak butuh terlalu besar. Gitu. Sehingga setelah dipilah organik dan anorganiknya, yang organik kan bisa dimanfaatkan kompos, nanti bisa juga setelah dicacah jadi bahan maggot, ya. Dan maggot nanti bisa jadi campuran pakan ternak, juga jadi bahan pupuk dan lain sebagainya. Ya, komposnya juga punya nilai ekonomi, ya. Dan juga kalau dengan dicacah dan dengan ukuran tertentu itu kan jadinya lebih cepat, sehingga proses nunggunya nggak berbulan-bulan untuk sehingga volume sampah yang bisa di recycle jadi lebih cepat. Salah satunya. Terus kalau yang anorganik ini yang PR memang ya, terutama yang jenisnya plastik, ya. Atau kami nyebutnya itu polimer sebenarnya, karena plastik ini banyak jenisnya. Kayak botol ini badannya ini PET, tapi tutupnya sudah beda, ini HDPE sudah. Jadi jenis polimer plastiknya sudah tidak sama. Nah, terus kalau diolah, titik leburnya juga berbeda. Jadi sortasi bahan anorganik itu sangat penting. Jadi dipisah badannya ini, tutupnya, terus ini labelnya itu sendiri. Karena itu tadi kalau diolah ini titik leburnya nggak sama. Tapi kalau kita bisa ngumpulkan sendiri, sortasi sendiri, nanti diolah misalkan yang PET, nanti diolah jadi, kebetulan di tempat kami sudah buat beberapa prototipe produk. Ya. Ada yang kami jadikan sebagai papan seperti ubin. Nah, ubin itu dari aneka plastik nggak ada masalah, ya. Namanya dileburkan lalu dicetak jadi papan. Itu bisa jadi ubin, terus bisa jadi elemen dekorasi papan wall, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Lalu di kampus ini juga sedang riset polimer kami gunakan sebagai bahan filamen 3D printing. Karena bahan 3D printing selama ini pasti impor dari luar. Kami sudah mencoba di level universitas, bisa nggak bahan 3D printing itu sekarang dari sampah plastik? Ternyata bisa. Ya, kami menggandeng beberapa perusahaan juga yang memang berkecimpung di bidang plastik gitu. Jadi lalu juga selain ini yang anorganik, plastik itu selain untuk jadi bahan substitusi elemen dekorasi tadi ubin, papan, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan campuran. Misalkan kalau industri fiberglass, bodi kendaraan itu kan pasti pakai resin dan dicampur ada fiber dan plastiknya. Nah, plastiknya bisa pakai ini. Kami sudah buat prototipe toilet umumnya kan dari plastik, moldingnya. Nah, kami campuri dengan cacahan sampah ini, dan sekarang sudah jadi satu prototipenya kami letakkan di KST-nya UB. Ya. Terus juga kerjasama dengan Inka, industri kereta api, kami bikin noise housing untuk menutupi, kalau lihat kereta jalan itu kan kelihatan rodanya kan serem, terus kan berisiknya luar biasa. Kami buat covernya itu bahannya salah satu dari cacahan sampah plastik, ya, karena melimpah, ya, sumbernya itu sebenarnya melimpah, tapi tidak pakai. Nah, harapannya juga dari TPS ini juga sebagai penyuplai juga bisa, ya, selain mereka mungkin bisa juga mengolah sendiri, ya, dalam hal ini itu juga sebagai penyuplai dari terutama yang anorganik untuk plastik, terus biasanya logam, terus kaca juga, itu umumnya yang tidak bisa yang tidak bisa diolah lagi. Nah, tapi yang paling banyak volumenya ya ini yang plastik, ini anorganik. Teknologi berarti intinya ya? Ya, kalau yang teknologi high, mungkin bisa di teknologi menengah, itu bukan di 3R-nya Pak yang kami sarankan, tapi di TPS terpadunya. Jadi di TPS terpadunya nanti untuk teknologi yang lebih tinggi, ya, karena kan kumpulan sampahnya juga mungkin lebih banyak sumber bahan bakunya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan misalnya untuk mungkin ternak maggot skala yang lebih besar, ya, terus komposter, ya, lalu juga bisa
Kalau yang sudah serut dicacah ya kering, itu kalau dipadatkan itu juga bisa nanti nyebutnya itu RDF ya. RDF itu refuse deposit fuel kalau nggak salah. Ya, saya lupa ini. Itu bahan bakar alternatif untuk pengganti kayu bakar atau bahan lain karena dibakar memang. Tapi itu harus dikeringkan dulu. Itu aman, Pak, untuk bahan bakar makanan gitu aman. Nah, supaya aman, jangan sampai ada ininya, anorganiknya ini. Gitu. Jadi kalau yang bisa dibuat model itu seperti limbah-limbah kayu, terus daun-daun kering, ya, kertas, ya dari lignin. Nah, sebisa mungkin memang ini harus dipisahkan anorganik. Kenapa? Kalau ini sampai kebakar, itu kan ini sebenarnya kalau polimer dibakar itu muncul namanya dioksin sama mikroplastik. Nah itu partikelnya kan berat. Sebenarnya ketika dibakar terbang, tapi begitu kan turun. Setelah itu turun, terus deposit di permukaan tanah. Nah itu kalau kemakan sama hewan ternak, unggas, itu masuk ke dalam tubuhnya dan menetap. Nah, sebenarnya kasus ini sudah terjadi di Sidoarjo. Ya, kasusnya itu tahun 2019 ya, namanya kalau nggak salah Tropodo. Nah, daerah Tropodo, Sidoarjo. Ya, itu penyebabnya karena industri tahu. Membakar. Bahan bakar industri tahu sudah semakin lama mahal, ya, kayu mahal, solar mahal. Akhirnya mereka impor sampah yang notabene sampahnya plastik. Dijadikan bahan bakar untuk ngolah tahu. Dioksinnya, mikroplastiknya terbang, terus jatuh di permukaan tanah, dimakan unggas ya, ayam dan sebagainya. Akhirnya setelah diteliti, kandungan dioksinnya hingga di atas 7 kali lipat batas aman. Dan yang lebih parah lagi, telur unggasnya itu ikut mengandung dioksin. Telurnya, Pak? Ya. Itu sampai jadi perhatian WHO waktu itu. Kasus Tropodo itu kalau di searching pasti muncul itu, Tropodo Sidoarjo ini ya. Nah, kami juga berharap jangan sampai ngulang kayak gini ya, dibakar semua. Nggak peduli ini organik atau anorganik, pokoknya masukkan incinerator dibakar ya. Mungkin memang habis jadi abu jelaga ya. Tapi takutnya kalau yang ini, yang plastik-plastik ini, dioksin sama mikroplastiknya itu jatuh lagi masalahnya. Mungkin pas ya dia bakar memang terbang, tapi nyebar jatuh di permukaan tanah, dimakan oleh hewan-hewan ternak, unggas dan sebagainya. Akhirnya, dan kalau dikonsumsi manusia, dioksin kan karsinogen. Ya, itu jadi itu yang sebenarnya khawatir ya, jangan sampai bakarnya itu jangan semua bakar ya. Sementara Pampers itu termasuk apa itu, Pak? Ya, Pampers ini kan campur ya, ada plastiknya, ada kertasnya, sehingga ada polimer, ada kertas. Harus dipisah berarti itu. Nah, cuman masalahnya itu Pak, misah Pampers itu tidak ada yang mau misahkan per bagian, karena kan sudah kotor Pak. Berarti harus dibakar ya. Nah, itu mau tidak mau ya, salah satu yang mungkin bisa misalnya itu pertama adalah dirajang dulu, dicacah ya. Saya itu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, dilakukan proses sortasi supaya bisa memisahkan plastik sama kertasnya atau kapasnya. Karena kalau masih kotor disobek, waduh, enggak ada yang mau Pak. Ya betul Pak, kotor gitu Pak. Jadi harus dirajang dulu, jadi kecil-kecil, dikeringkan, baru saya itu bisa dipisah dengan mudah. Kalau toh itu terpaksa harus dibakar, apakah membahayakan seperti kasus Tropodo? Nah, kalau mengandung plastik pasti berbahaya Pak, karena pasti ada mikroplastik, ada dioksin yang terlepas ke udara bebas. Kalau rekomendasinya, ya karena banyak sekali temuan di lapangan itu semua TPS itu bakar sampah Pak, dan itu bukan insenerator ya, tapi tungku yang kemudian di blower gitu. Nah, berarti apakah ada rekomendasi untuk bagaimana mengolah sampah tadi, dan kemudian masalah lainnya Pak yang dihadapi warga itu adalah tidak semua desa atau RW atau kelurahan punya lahan pertama. Yang kedua itu anggarannya terbatas. Mereka itu mengelola sendiri Pak. Bagaimana bisa memiliki mesin-mesin tadi? Padahal untuk yang sekarang aja mereka sangat terbatas itu masalahnya itu. Betul. Nah terus terang memang untuk investasi itu kan memang butuh biaya. Nah salah satu saran dari tim itu memang pihak
kami yang pada Pemkot untuk melakukan investasi ya untuk peralatan-peralatan yang diperlukan untuk TPS 3R dan TPS ST yang nanti akan dialihfungsikan mungkin untuk RDF atau MDF-nya tadi ya. Sehingga memang harus ada alokasi investasi yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu sendiri ya. Lalu kalau misalkan nanti perlu dilengkapi dengan insinerator, harapannya itu bukan insinerator yang ya asal bakar tungku, tapi memang insinerator yang standar ramah lingkungan. Artinya residu asapnya itu partikel-partikel berbahaya sudah ditangkap dulu, ya, sehingga yang keluar sudah tinggal asap ya, asap itu yang partikelnya berbahaya sudah ditangkap terlebih. Indikator asapnya putih atau gimana? Atau nggak ada? Ya paling gampang memang asapnya putih ya. Tapi sekarang pakai insinerator yang blower, asapnya pasti putih Pak. Gitu ya? Iya, karena apa? High oksigen. Iya. Oh. Iya. Karena ini juga nggak kelihatan ya. Di blower itu kan oksigennya ditiup terus ya. Jadi dibakar, memang ketika keluar itu seolah-olah nggak hitam, nggak jelaga hitam. Tapi kalau yang dibakar ya semuanya ya Sama saja pasti dampaknya. sama saja. Iya. Jadi harapannya yang dibakar itu sebaiknya jangan yang ini. Jangan yang anorganik, apalagi kelompok ini mikroplastik. Tapi ini sebenarnya potensi ekonomi juga. Kalau kan sekarang ada beberapa bank sampah ya, yang sudah nampung. Ya, itu harapannya juga ada pembekalan, pengetahuan sortasi terkait dengan plastik. Ini kebetulan kalau plastik ini secara standarnya itu ada 7 jenis. Nah, harapannya mereka bisa milah 7 jenisnya. Dan sebenarnya teknologi untuk memilahnya nggak selalu harus high teknologi. Ya. Ini kalau kita lihat ini PET dengan HDPE ya. Ini yang paling berat kan HDPE-nya. Ya. Itu kalau kita masukkan air, itu misah sebenarnya. Yang tenggelam itu yang berat, yang melayang itu yang ringan. Sehingga kalau yang ringan itu misalnya PET-nya ya tinggal diambil. Jadi nggak pakai alat teknologi tinggi. Sebenarnya tinggal dicacah, masukkan aja air. Terus kita aduk ya. Nanti kita lihat yang ngambang-ngambang di permukaan diambil. Nah inilah PET-nya. Yang tenggelam, nah ini pasti HDPE dan yang plastik berat lainnya. Jadi sebenarnya teknologi sortasi tidak harus teknologi tinggi, ya. Oke. Kalau misalnya dinilai dalam rupiah, Pak, investasi untuk satu TPS itu minimal, apakah sudah ada hitungannya gitu, Pak? Maksudnya apakah kira-kira mampu Pemda untuk berinvestasi, atau mungkin ada upaya untuk, karena mampu nggak itu, Pak? Iya. Bentar, saya agak lupa ini nilai investasinya. Sempat kami hitung ya. Karena kalau mendorong warga sendiri itu mereka sekarang aja udah banyak yang nggak sustain untuk melanjutkannya, Pak. Karena tenaganya, karena Jadi sebenarnya salah satu rekomendasi dari kami. Sebenarnya kalau untuk pembiayaan ya, itu kita juga mengembangkan yang namanya kolaborasi dengan pihak lain ya. Pemda berkolaborasi dengan pihak lain ya, terutama industri pengolah plastik, Pak. Karena industri pengolah plastik itu di tahun 2050 barangkali ya, mereka itu ditarget untuk zero waste plastik ya. 2000? Kalau nggak salah targetnya 2050 ya. Mereka juga ditarget terhadap emisi karbon. Nah, salah satu cara mereka untuk bisa mencapai hal itu adalah dengan cara merecycle lagi. Nah, cuman nggak semua pabrik plastik memang itu melakukan hal yang sama. Tapi sekarang beberapa perusahaan plastik yang besar terkait mereka sudah aware dengan itu. Akhirnya mulai kegiatan CSR dengan pemerintah daerah ya, memberikan fasilitas pengelolaan sampah, dan harapan kami memang Pemda ini tidak sendirian, ya, dibantu juga oleh industri yang menyumbang tadi ya, yang menyumbang sampah-sampah plastik. Terus kalau di Batu ini kan penyumbangnya salah satunya ya hotel, ya industri pariwisata, ya itu juga memberikan andil dalam pembiayaan untuk investasi mesin-mesin atau teknologi untuk pengolahan sampah sana. Nah, saya kok lupa nilai investasinya. CSR-nya berarti, Pak ya? Iya.
Sampai 200 juta, 300 juta lebih ya. Untuk apa? Oh, kalau untuk TPS 3R mungkin enggak sampai, Pak. Enggak sampai. Karena kan sebenarnya itu peralatan-peralatan mesin sederhana ya. Misalnya kayak konveyor pemilah itu enggak perlu harus yang modelnya motorized. Bisa saja dengan digerakkan manual ini ya. Terus meja pemilah itu kan ya sebenarnya nggak butuh meja yang Mekanik gitu. spesifikasi modern karena dipakai untuk milah nyortir ya, itu secara manual misalkan. Terus kalau misalnya butuh tadi untuk milah plastik pakai bak penampung isi air, itu kan ya setelah dicacat tinggal dimasukkan aja, nanti tinggal diaduk atau disemprot sampai pompa air supaya misah nanti ya. Nah, nanti sudah supaya misahnya itu gampang udah, oh ini yang ngambang udah, ini pasti PET yang lebih ringan karena sudah sifat karakteristik alaminya ya dari density-nya ya sampah. Jadi itu untuk investasinya satu TPS 3R itu enggak terlalu besar ya untuk TPS 3R-nya. Tapi kalau yang untuk teknologi lebih maksudnya untuk TPS ST ya memang butuh investasi lebih tinggi. Mungkin lahan jadi masalah. Nah itu Pak. Jadi mungkin Iya. investasi awal mungkin Pemda harus kewalahan ya. Kan beberapa daerah nggak punya TPS yang karena lahan juga. Atau ada ukuran standar minimal Pak berapa luasnya, karena di satu wilayah itu di mana di pesanggerahan itu mereka itu memanfaatkan bekas kiosnya warung PKL yang nggak kepake. Nah itu dipakai diisi komposter 4, kemudian gudang untuk sampah kering dan tungku. Tapi itu hanya untuk satu RT. Di tempat lain yang di Pandanrejo itu 3 dusun jadi 1 itu katanya belum mampu juga untuk menampung mesin pencacah gitu Pak di situ. Padahal sudah ada 4 komposter yang luas gitu Pak. Tungkunya juga luas. Nah, apakah ada standar lahan ya? kira-kira berapa luasnya lahan gitu Pak? Ya. Terus terang sebenarnya kalau berdasarkan minimum kebutuhan lahan ya kami belum sempat menghitung sampai ke arah itu ya, berdasarkan usulan dari peralatan kami karena memang pada saat ini RIPS ini hasilnya kami berikan itu terus terang kami tidak sampai ke spesifikasi teknis permesinannya. Ya, karena ini memang rata-rata kan mesin custom. Ya, jadi ukuran, size, kapasitasnya itu kan bisa disesuaikan. Dan juga setiap TPS 3R juga daerah layanannya itu kan mungkin juga berbeda-beda. Jadi bisa menyesuaikan di sana. Ya. Yang pasti memang harus dilengkapi dengan itu tadi. Terus juga ini selain kita membebankan bukan membebankan ya. Jadi arahan kami selain ada pengelolaan di tingkat TPS itu sebenarnya partisipasi aktif masyarakat itu juga penting ya. Minimal itu misahkan sampahnya sendiri ya. Nah ini kami mencoba untuk meniru atau mengadopsi sistem pengolahan sampah yang ada di negara maju ya. Misalkan salah satunya misalkan di Jepang, itu di Jepang warganya itu memang sudah diberikan pengetahuan ya, diberikan pelatihan, terus mereka juga sudah dikasih hari-hari tertentu untuk buang sampah, jadi nggak setiap hari. Terus jenis sampah yang dibuang itu mereka pilih berdasarkan warna kantong sampahnya. Jadi misalkan sampah untuk rumah tangga itu ada kantongnya, ada warnanya tertentu ya. Terus kalau yang sampah plastik ini dipisahkan sendiri, badan sama tutupnya dia lepas, memang seperti itu ya. Kebetulan saya ngalami 3 tahun di Jepang, jadi saya tahu proses pengolahannya di sana. Terus juga untuk sampah-sampah yang kategorinya bukan rumah tangga, juga bukan plastik, itu juga ada jadwalnya pembuangannya. Nah sehingga setiap hari itu truk sampah yang ngambil itu sebenarnya enggak pasti campuran ya. Pasti kalau hari ini ngambilnya jenis sampah apa, terus sudah dipilah mulai dari sumbernya yaitu rumah tangganya sendiri. Terus juga kami menyarankan kalau untuk industri itu ya pastinya kan mereka akan membayar retribusi untuk pengolahan sampah ya, ke pemerintah.
harapannya kalau mereka sendiri melakukan proses pemilahan akan ada potongan retribusinya, harapannya, gitu. sehingga mau merangsang industri ya, terus juga yang punya usaha untuk melakukan hal itu. Terus mungkin warga masyarakatnya juga dengan beberapa bantuan insentif mereka mengolah sampah mungkin di lingkungan lingkungan rumahnya itu juga misalkan ada potongan retribusi atau mungkin ada bantuan untuk alat komunal yang bisa dipakai, misalkan pencacah sampah kecil. Jadi misalkan sampahnya sendiri dia cacah sendiri, dia bawa pulang untuk jadi kompos di rumahnya. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Ya, bank sampah kebetulan kemarin juga ketemu Mbak sama teman-teman di RW 10. Nah ini mereka lagi timbang sampah. Ya. Nah, ada masalah sebenarnya, nyambung juga ya Pak ya. Apa mungkin RIPS sudah menemukan rekomendasi untuk ini. Untuk bank sampah itu mereka sudah jalan mulai 2015 sampai sekarang, gitu kan. Sempat mati waktu COVID. Jadi sempat mati suri waktu COVID, yang kemudian sekarang mereka kembali lagi. Cuman jumlah nasabahnya itu tidak bertambah cukup banyak Pak. Jadi hanya ada 65 orang, 65 nasabah ya, sampai sekarang di satu RW saja. Nah, apa kendalanya? Pertama, tadi tidak seperti di Jepang ya, menyortir sampah itu ternyata ribet juga. Misalkan mau menabung, bank sampah kan konsepnya nabung diambil setahun sekali gitu kan. Menabung kertas itu kertasnya harus diluruskan dulu, nggak boleh nggak boleh lecet. Terus kaleng-kaleng itu seperti magic jar dan sebagainya itu harus disisihkan dulu. Nah, mereka datang biasanya 1 bulan 2 bulan sekali itu ada, jadi sampah-sampah itu akan numpuk di rumahnya orang-orang itu. Nah, ada kesaksian warga yang males numpuk, males nyortir itu ya sudah, setiap 2 hari kan ada tukang sampah yang ngambil, dibuang aja gitu. Akhirnya mereka yang memilah. Itu pertama. Kedua, motivasi ekonomi Pak. Kalau warganya mendapatkan harga yang menarik, itu juga jadi motivasi mereka untuk nabung. Jadi di Batu itu mereka bisa jual jelantah minyak. Jadi minyak jelantah yang nggak pakai itu dibeli juga sama tengkulak. Cuman memang sepertinya ada harga yang berbeda-beda. Jadi kalau menurut ibu-ibu di sana yang penting duitnya ini ya banyak Mbak gitu. Itu aja intinya gitu. Jadi kendalanya itu pertama di praktek memilah sampah yang bagi sebagian orang mungkin membutuhkan waktu dan ribet gitu ya. Tidak ada tempat untuk menyimpan sampah tadi gitu. Ada usulan bank sampah unit supaya ada tempat untuk menempatkan sampah-sampah mereka itu. Nah, kedua, nilai ekonominya itu Pak. Kalau RIPS mungkin ada temuan, apakah ada upaya untuk bagaimana caranya supaya memilah sampah ini jadi gerakan masif? Ya, jadi memang ini perlu gerakan yang cukup masif ya, terutama di tingkat warga masyarakat untuk edukasi terkait dengan pemilahan sampah, dan sampah rumah tangga terutama ya, organik dan anorganik. Itu tadi terkait dengan kalau yang bank sampah ya, akhirnya yang jadi aktor pemilahnya itu ya bank sampah ini akhirnya. Ketika warga tidak mau milah atau ya wis pokoknya buang, akhirnya yang jadi aktor pemilahnya di bank sampah ini ya. Akhirnya ya yang memanfaatkan ekonomi lebih banyak ya akhirnya di bank sampah ini ya. Dari ini sebenarnya kalau masyarakat mau melakukan ya mungkin karena memang kesadaran gitu, kesadaran mau untuk memilah sampahnya sendiri, itu sebenarnya aspek ekonominya kan sebenarnya juga ada. Misalkan kertas tadi ya, kalau sebenarnya kertas tidak dipilah, sebenarnya dijual rombeng ya istilahnya ya. Itu sebenarnya ya ada nilai ekonomi. Tapi kalau mau misah, sebulan saya sempat main ngobrol sama bang sama, kalau yang kertas putih itu yang punya HVS, ada yang kertas koran, ada yang kertas campur, itu harganya memang beda-beda. Yang paling mahal yang kertas putih.
Kalau sudah campur nggak dipisah, maka dihargai campuran sama bank sampahnya. Nah sebenarnya kalau warga itu mau memanfaatkan itu sebagai tambahan, itu juga sebenarnya ada aspek sirkularnya ya, dalam hal ini finansial ya, ekonomi. Tuh, sehingga memanfaatkan apa yang mereka buang limbah. Cuman ini memang perlu adanya gerakan yang cukup masif ya dari pemerintah nanti untuk bisa sosialisasi ke warga-warga, atau mungkin kalau enggak dibuat dulu desa percontohan pilot project. Kalau ini berhasil ditularkan ke sebelah-sebelahnya. Nah, kalau mungkin langsung masif sekaligus itu susah ya, mungkin dibuat dulu pilot project di beberapa kelurahan atau desa. Nah ini dimonitor terus sampai dia sustain ya. Artinya itu menjadi aktivitasnya harian dan menjadi ya mungkin bisa jadi kegiatan yang sudah tidak lagi dianggap beban oleh warganya. Nah nanti bisa ditularkan konsep tersebut ke desa-desa lainnya. Nah, jadi memang ini ya mau nggak mau memang harus melibatkan tidak hanya pemerintah, tapi juga bisa lewat sekolah-sekolah juga untuk edukasi ke siswa sekolah ya, terkait dengan sampah. Terus juga mungkin memanfaatkan, kalau di kelurahan itu kan ada kader lingkungan, ada ibu-ibu PKK, nah itu juga memanfaatkan di situ sehingga banyak sinergi yang terlibat ya, untuk terutama itu tadi kesadarannya harus muncul dulu. Susah tapi ya. Susah tapi Ya. memang harus ya. Susah tapi bukan berarti tidak mungkin. bisa. Ya. Karena nanti akan jadi kebutuhan juga ke depannya. Saya itu wawancara sama Camat Telegun, Pak. Ada kemungkinan sampah baru Kabupaten Kota Malang akan ditempatkan di satu tempat, karena kemudian di sana akan dibangun TPS. PLN untuk sampah Oh. Pembangkit listrik. Listrik tenaga sampah. Oh. yang ada di Bali, Di Surabaya, Jakarta, Benowo. gitu kan. Biogas gitu ya Pak ya? Mungkin biogas kali ya? Kalau yang di Surabaya itu sampah yang dibakar, plastik dibakar itu bakarannya sampah ini, api yang dihasilkan dari tungku ini yang memutar generator listriknya, Pak. Ah, oke. Berarti Apa bener itu ya? sebenarnya bisa dipakai itu sebenarnya seperti PLTU, Iya, tenaga uap. Iya. Jadi sampah ini sebenarnya hanya bahan bakarnya aja untuk bakar boiler. Boilernya itu isi air nanti, isi air lalu sampahnya dipakai untuk bakar airnya. Nah air yang mendidih bertekanan, tekanannya itu dipakai untuk memutar turbin. Nah turbinnya nanti memutar generator menghasilkan listrik. Nah cuman ya itu tadi sebenarnya membakarnya itu kalau jenisnya itu harus ditentukan ya, dipilah. Kalau sampai yang plastik-plastik segala macam dibakar itu kan juga, dan ini malah menimbulkan polusi baru ya. Selain juga efek gas rumah kaca yang terbentuk ya dari asap yang pasti, kalau seperti itu kan pasti masif Pak, besar ya, asapnya juga pasti jadi polutan baru, walaupun ya ada teknologi untuk menangkap gas-gas atau asap-asap ya, partikel-partikel beratnya terutama, supaya nggak lepas ke udara bebas. Nah, itu sangat memungkinkan sebenarnya itu. Rencana itu ada memang ya? Sebenarnya kalau untuk Kota Batu saya terus terang enggak mendengar itu Pak. Ya. Berarti cuma Nggak isu aja diskusi. itu ya? Ya. Mungkin kalau yang info dari camat terus bung, Itu kayaknya mungkin programnya kalau seperti itu Kofifa itu. investasinya kan oh camat besar. kelurahan ya? Oh, Lurah Teguh. camat ya. Camat ya? Iya. Jadi ada rencana katanya sampah di Kota Batu, Kota Malang sama Kabupaten Malang Jadikan satu. jadikan satu, jadikan PLT sampah. Oh. Tapi masalahnya volume sampahnya belum bisa memungkinkan untuk jadi PLT sampah kalau dikumpulkan semua. Jadi cepat tertunda gitu kan. Apakah ini ada hubungan dengan kalau ini pernah ada, apakah ada hubungan sama RIPS yang rencana dibentuk gitu kan? Terus terang kami Belum. tidak mengetahui. Itu ya? Iya. Dan kalau seperti itu sebenarnya kan investasinya cukup besar ya. Iya, misalnya Kemungkinan tidak tingkat kota, mungkin bisa provinsi barangkali. iya. Kalau melibatkan banyak jaringan kota ya, sampah jaringan kota. Jadi kalau
sampah dibakar itu kan dari pembicaraan ini justru menimbulkan efek yang lain gitu ya Pak ya. Ya, Berarti pasti kalau ada. rekomendasi RIPS itu bagaimana? Apakah habis di pemilahan ini dioptimalisasi sehingga tidak ada sampah dibakar atau bagaimana Pak? Ya. Jadi memang yang paling besar itu kalau bisa itu di TPS 3R-nya di 3R tadi. Yang direduce, yang bisa dimanfaatkan dipakai lagi. Yang bisa di-recycle misalkan jadi kompos untuk komunal lingkungan sekitarnya. Ya. Terus misalkan kalau untuk maggot, ya, maggotnya nanti jadi pakan ternak. Dan maggot ini kan kecepatan makan sampahnya luar biasa cepat. Ya. Bahkan bisa, saya pernah baca jurnal itu hingga 3 kali lipat berat badannya kemampuan makan sampahnya. Tapi sampah organik ya. Kalau yang anorganik nggak bisa. Ya plastik dia nggak bisa. Tapi yang organik yaitu, nah terus kotoran maggot kan bisa jadikan pupuk. Ya, maggotnya sendiri juga bisa jadi pakan ternak karena kaya protein tadi. Harapannya memang di 3R-nya ini yang paling banyak mengurangi. Nah, kalau sudah 3R ini sudah masih ada sisa, masuk ke yang TPS-ST, baru tadi misalkan dimanfaatkan untuk biogas, untuk kompos, untuk yang ukuran yang lebih besar, lalu misalkan untuk RDF tadi, ya, jadi dicacah, shredder, lalu setelah itu di press, nanti jadi kayak areng gitu Pak, balok-balok, dan itu bisa dibakar jadi pengganti, sebagai bahan bakar alternatif. Ya, kalau nggak salah nyebutnya itu RDF ya, itu. Jadi itu bisa dimanfaat itu. Terus juga kalau misalkan peternakan maggot yang lebih besar bisa di TPS ST-nya. Nah nanti kalau sudah sisa-sisa udah tinggal sedikit residunya, baru ngalir ke TPA akhirnya, ya, TPA telekungnya. Sehingga TPA telekung ini nggak lagi overload ya. Jadi kalau sekarang ini muncul komplain bau, terus apalagi ya mungkin lalat ya, penyakit selain bau, lalat dan sebagainya, itu ya karena itu tadi konsep pengelolaan sampah dari hulunya sampai ke hilirnya tidak berjalan secara maksimal. Belum maksimal. Berarti yang paling maksimal harus di TPS 3R. Ya, mulai dari situ. Jadi kalau saya wawancara di TPS 3R Telekung Pak ya, jadi intinya itu saat ini hanya untuk mengatasi sampah masyarakat aja sudah Nggak bisa. Kewalahan. Apalagi harus dibebani dengan pengelolaan untuk ekonomi, untuk ini, tambah pusing. Jadi saya nggak, katanya ketuanya itu, saya nggak mikir itu dulu Pak. Saya ini untuk tambah masyarakat aja untuk tiap harinya itu saya juga cukup pusing, cukup stres. Bahkan ya ini mereka ya, ada suatu titik mas, mereka itu sudah bosan. Padahal tuntutan tiap hari sampah itu harus habis. Iya. Kalau nggak habis marah masyarakat. Betul. Jadi itu psikologis ya. Tiap hari dengan sampah bau ini, organisasi mereka. Tapi memang waktu ke sana bau, Pak. Malah ada, tapi kalau bau sudah enggak. Tapi ya bau ya pasti ya. Iya. Pasti. Nggak sampai ini ya. Nggak sampai itu. Jadi masalahnya itu sebenarnya. Jadi untuk dikembangkan sampai ya seperti yang diinginkan. Iya. Itu Mereka nggak nyagu. belum dapat itu. Iya. Ya terus terang Pak. Aduh ya. Memang sudah disediakan sama DLH untuk dibangunkan itu bagus itu untuk komposter. Tapi masih belum jalan. Kenapa Pak? Ya, karena mungkin Kewalahan itu tangani sampah. Iya, belum maksimal. Memang ada dari waktu beberapa itu kan, sudah cepat dijual, tapi nggak maksimal. Jadi itu sebenarnya masalah-masalah di ini ya, masalah teknis. Masalah teknis pengelolaannya. Apa ada? Yang paling mereka itu kesadaran masyarakat sebenarnya. Kalau itu sudah selesai rumah tangga, enak bagi mereka untuk ini, untuk mengembangkan. Betul. Mengembangkan jadi ke sirkular ekonomi ya, artinya ya.
Itu makanya sangat jarang kan ya bagi mereka ya. Nggih. Kalau Ya kira wawancara ini kalau saya nyuwun apa? tolong. Tolong masyarakat supaya dari ini dan karena sangat ini mereka membantu mereka. Ya. Itu aja sih yang diinginkan mereka. Kalau dari RIPS apakah ada ini Pak rekomendasi jumlah TPS 3R, TPST yang disampaikan ke Pemdam gitu. Jumlah idealnya untuk mengelola 213 ton sampah tadi Pak. Jadi kalau dari kami ya untuk itu ini masih perhitungan berdasarkan data yang kami oleh kemarin ya. Itu sekitar untuk wadah komunal itu sekitar 567 set ya. Kalau TPS 3R-nya itu ya 30. Sebenarnya kalau kondisi yang saat ini itu nggak perlu ditambah banyak lagi. Sebenarnya Sudah cukup. perhitungan kami itu 35 itu sudah mampu ya untuk mengatasi potensi ya. 35 TPS 3R. 3R ya, yang tersebar di berbagai kelurahan tadi ya. Lalu juga dibantu oleh unit bank sampah ya. Terus juga yang paling penting ini yang tidak kalah penting adalah armada pengangkutan. Nah, kami juga menyarankan bahwa armada pengangkutannya itu tidak hanya truk, tapi juga kendaraan lebih kecil karena ternyata ada wilayah-wilayah itu yang iya mas akses jalannya sempit ya, kecil tuh, sehingga dilengkapi seperti pickup, tosa ya, dan truk kalau untuk yang skala lebih besarnya. Lalu untuk pengelolaannya harapannya di TPS terpadunya ya, itu bisa setidaknya mengolah hingga 50 ton per hari. TPS terpadu ya? Ya, yang TPS terpadunya ya. Untuk yang dilengkapi dengan material recovery facility tadi ya, untuk bisa misalkan untuk biogas, misalkan untuk komposter dan sebagainya. Lalu kalau untuk yang pengolahan RDF yang bisa jadi bahan yang dicacah lalu dikeringkan untuk jadi bahan bakar alternatif, itu setidaknya mampu untuk menghasilkan 30 sampai 80 ton per harinya. Nah, itu bisa supply sebenarnya tidak hanya dari satu TPS terpadu saja, tapi bisa supply dari beberapa TPS. Ada berapa titik TPS terpadu Pak idealnya Pak? Sebenarnya kalau arahan kami itu sebenarnya kemarin kan TPS terpadunya itu bisa juga kalau TPS 3R yang punya lahan cukup luas, cukup besar, itu naik kelas. Naik kelas. Cuman kendalanya adalah kami kemarin sempat kewalahan itu untuk memetakan daerah jangkauannya. Nah, karena untuk transportasi menuju beberapa TPS itu ya mungkin hanya satu-satunya mungkin truk ya, tidak punya armada yang lebih, tapi beberapa memang ada yang punya armada yang lebih kecil. Nah, jadi harapan kami mungkin ada TPS 3R yang transformasi jadi TPS terpadu sehingga nambah jumlahnya ya. Terus TPS yang sudah ada, TPS terpadu yang sudah ada, harapannya memang bisa dimaksimalkan ya untuk proses pengolahan tadi, misalnya bisa dilengkapi dengan material recovery-nya tadi, terus juga yang untuk pengolahan menjadi bahan bakar alternatif, atau mungkin juga untuk yang ternak maggot skala lebih besar ya. Saya belum tahu memang kalau maggot ini ya kayak itu ada polusi baunya apa enggak, saya belum. Cuman kalau melihat skala kecil sih ya nggak terlalu bau sih. Cuman kalau gede itu saya nggak tahu. Bau juga. Bau juga ya? Iya sih. Tapi sudah ada yang existing Pak, yang TPS terpadu ini? Apa? Sudah ada yang existingnya sekarang sudah ada? Oh, kalau existingnya itu, nah kalau berdasarkan pengamatan kami ya, kalau main itu TPS Telekung itu juga sebagai TPS terpadu. Oh. Nah, kalau yang TPS 3R itu yang punya tadi kayak komposter dan fasilitas ya pengolahan itu banyak yang swadaya itu tadi. Yeah. Jadi bukan memang karena
program pemerintah, ya, tapi lebih kepada sebuah data. Sebenarnya kalau melihat di sini itu partisipasi masyarakatnya itu tinggi di Kota Batu ini. Tinggal diseragamkan mungkin pengelolaannya, ya, suatu pengelolaannya. Tuh. Karena sudah ada bekalnya, salah satunya partisipasi masyarakatnya cukup aktif. Kalau tadi ada soal pemilik hotel dan wisata itu memang banyak yang nakal sih, ada beberapa yang suka membuang sampah di jalan protokol, dan petugas DLH itu tidak bisa milih-milih sampah mana yang diangkut Pak, karena kalau sudah masuk jalan protokol ya harus dibersihkan di atas jam 8. Kalau masih ada sampah di jalan protokol, mereka yang kena tegur gitu Pak. Jadi kalau dari itu mungkin dari RIPS ada rekomendasi untuk pemilik hotel tadi lebih terlibat dalam mengolah sampah tadi Pak ya. Kalau saran dari kami itu adanya retribusi yang diterapkan khusus untuk pemilik usaha, ya, dalam ini mungkin hotel, restoran, ya, terkait dengan sampah yang mereka hasilkan. Ya. Pastinya retribusinya kalau saya ini kan normal memang akan lebih mahal. Ya. Tapi kalau mereka sendiri itu mereka diberikan insentif kalau mereka bisa ngolah, bisa milah, setidaknya ada potongan. Ya. Lalu misalkan mereka juga punya kemauan misalkan untuk ke bank sampah, kerjasama dengan bank sampah tertentu untuk ngambil ya, dengan nah itu akan sudah lebih. Cuman kalau yang dari sisi pemerintah kami menyarankan itu adanya sistem retribusi ya. Sistem retribusi. Ya, terutama untuk yang pemilik usaha itu tadi. Ya. Terus juga ya untuk yang kategori usahanya cukup besar ya kita berharap itu ada program CSR yang mereka berikan untuk pengolahan di TPS tadi dalam bentuk investasi peralatan. Nah ada ini Pak, berita baru bahwa bank sampah di Kota Batu itu punya bank sampah induk kan. Jadi bank sampah induk ini yang langsung dari DLH. Kalau bank sampah unit di wilayah-wilayah kelurahan-kelurahan itu kan kadernya warga setempat. Kader lingkungannya ya. Ya, nah bank sampah induk ini sejak 2 tahun terakhir ini sedang menyiapkan diri untuk jadi koperasi Pak, supaya punya badan hukum. Nantinya akan dikelola di bawah UPTD-nya TPA Telekung Pak Eki. Nah, mereka itu tujuannya menjadi koperasi itu akan berfungsi sebagai mediator, merawat jaringan yang mempertemukan nasabah dan pemulung sampah. Apa ya istilahnya pemulung sampah ini ya? Saya lupa. Nah, jadi mereka itu akan mendampingi nasabah yang warga sama mendampingi pemulung sampah ini Pak. Sekarang itu ada 25 pemulung sampah yang sudah ada di bawah koordinasinya dari bank sampah induk ini. Nah, harapannya itu agar masalah-masalah yang sekarang terjadi itu tidak terjadi karena ada pemulung yang milih-milih sampah. Kalau warganya Pak tas kresek itu mereka nggak mau ambil karena nggak ada harganya. Jadinya nasabahnya males gitu kan Pak. Nah, salah satunya tujuannya adalah untuk pertama menyeragamkan harga supaya warganya juga terdorong untuk memilah dan menabung gitu karena merasakan manfaat ekonominya. Kemudian mendorong perbaikan izin dan supaya pemulung sampahnya juga aman secara hukum karena ada beberapa kasus yang mereka ditangkap karena kedapatan merongsok barang-barang yang dianggap ilegal gitu Pak. Nah, ada pula tujuannya itu untuk bagaimana cara kerjanya mereka nanti akan dizonasikan. Jadi kalau warga yang misalnya warga di Telekung dia akan diarahkan ke pemulung yang dekat dengan Telekung kayak gitu, atau menggunakan spesialisasi pemulung yang khusus metal, plastik gitu. Nah, tapi ini masih dalam proses Pak. Cuman saya berpikir bagaimana ini kan PR, apakah RIPS nyampe sana gitu ya kemarin ya, karena sudah ada 25, ini gimana caranya 25 ini tidak rebutan nasabah gitu kan Pak. Saya membayangkan daerah-daerah yang banyak hotel
yang banyak pabrik itu kan sampah keringnya, kalau bank sampah kan sampah keringnya lebih banyak dibandingkan daerah yang mungkin pertanian dan sebagainya yang sampah keringnya juga tidak sebagus yang ini gitu loh Pak. Jadinya apakah ada potensi konflik gitu ya antar pemulung kan Pak nantinya, bagaimana itu caranya supaya mereka menerima peluang yang sama gitu. Ini kemarin dari RPS bagaimana Pak? Apakah sampai sana bagaimana? Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk RIPS sendiri sebenarnya yang wacana bank sampah sentral itu waktu kami turun ya kami tidak sempat mendapat wacana itu ya. Kami juga tidak mengetahui kondisi yang bank sampah sentral itu. Namun kalau dalam salah satu strategi rekomendasi ya itu adalah penyeragaman harga harga sampah itu tadi ya, itu supaya ya itu tadi misalkan ada yang lebih cenderung ngolah sampah kertas, ada yang lebih cenderung ngolah sampah jenis tertentu ya, yang mungkin ya pasti yang aspek ekonominya lebih baik, lebih tinggi ya, karena memang kami melihat juga bahwa harga itu di setiap pengepul ya, nyebutnya mungkin pengepul sampah itu memang harganya memang kadang berbeda walaupun tidak selisih jauh ya, tapi tetap ada lapak Pak. Dan satu pengepul kecil itu mengumpulkan lagi ke pengepul yang lebih besar. Nah, pengepul yang lebih besar nanti mengumpulkan lagi akhirnya sampai ke industrinya sendiri, dan memang itu ada margin keuntungan yang berbeda-beda ya di setiap tahap rantai pasok tadi. Nah, harapannya kalau kami itu menyarankan bahwa kalau memang bank sampah sentral ini memang nanti akan berdiri ya, terlepas ini memang oleh RIPS memang itu disarankan ada penyeragaman tarif, mungkin bisa aktornya lewat bank sampah pusat tadi ya yang menyeragamkan tarifnya ya. Lalu juga mungkin mengatur wilayah layanannya, termasuk juga pemulung ini kan sebenarnya volunteer ya. Volunteer ini didata, nanti mungkin area kerjanya atau wilayahnya itu dibagi supaya coverannya itu bisa merata di seluruh kota Batu, harapannya seperti itu. Cuman terus terang waktu kami turun lapang, kami tidak mengetahui rencana bank sampah sentral itu. Jadi ini lebih pada sarannya pada pemerintah Kota Batu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa disusulkan mungkin Pak, data-data tentang TPS. Oh iya. TPS ideal, kemudian jumlah apa tadi? Oh, investasi masing-masing TPS tadi, Pak. Nah, kayaknya saya tadi ngeprint ya. Ini kebutuhan modal pengumpul. Jadi kalau laporannya tebal sekali. Bisa dapat salinan PDM. Jadi kita ambil data-datanya yang penting aja. Bisa dibikin grafis itu Pak nanti. Grafis. Kalau dapat datanya. Oh ini salah satunya ya. Nah seperti ini. Nah, ini kan kondisi PAD-nya. Ya, lalu ini target retribusi 3M, pencapaian sampai dengan September. Ini data ya. Lalu juga tarif saat ini itu bervariasi sebenarnya antara 5.000 sampai 20.000 ya kalau yang kondisi yang ada di lapangannya. Nah, cuman kalau yang ini tadi pelaku usaha. Nah, terus terang yang pelaku usaha ini nggak terbuka, datanya kami nggak bisa dapatkan. Ya beberapa memang ada yang menyampaikan misalnya seperti warung ya, restoran. Tapi setelah di cross check dengan mungkin sebelahnya itu enggak sama ya, mungkin ada memang tarif dasarnya ya. Itu nego sama TPS 3R Pak. Kalau Indomaret itu yang kami dapat 100.000 per bulan. Tapi kalau ada yang nolak, jadi kapal jeruk itu ditolak Pak.
Oh. Ya memang Sampah-sampah. benar apa sampah jeruk itu kalau jatuh itu susah ininya, susah apa? Mengelolanya. Susah lama ininya apa? Jadi kompos itu lama. Jadi anu di apa? Justru jadi beban di lahan itu Pak. Iya. Jadi ditolak. Jadi ekoenzim sih Pak. Bisa harusnya ya. Bisa jadi ekoenzim Iya. Pak. Iya. Dan akhirnya pengusaha itu ini pelaku usaha itu pakai orang 3 Pak. Nggak tahu itu dibuang kemana. Bayar. Iya. Ada yang dibuang ke lawan, ada yang ke supit kurang, Pak. Iya, Orang jadi pertama. ada begitu. Jadi ya, iya ada yang menolak, ada yang oke kerjasama. Bulan 100.000, ada yang sejuta Pak. Kalau di TPS 3R Klokong itu kerjasama itu justru bisa jadi beli mobil sendiri. Jadi dia punya 2 mobil, 1 truk, 1 Tosa ya, kayak Tosa gitu ya. Iya. Yang Tosa ini beli sendiri. Jadi itu dari kerjasama sama pelaku usaha. Iya. Kalau dari apa dari warga kan cuma 20.000. Iya. Itu pun hanya cukup untuk gaji 10 apa? 10 orang di sana itu sudah cukup lah. Tambahannya lah mungkin dari sini nih. Jadi bisa mana pelaku. Tapi nggak tahu tuh ada aturannya apa enggak itu. Saya pikir itu penting Pak di apa dibuat apa RPS kan itu potensinya besar sekali pelaku usaha itu. Betul. Iya. Apalagi hotel sudah nggak mau Pak. Jadi Mas Telkom dan Nggak mau tiba nggak mau terima dari hotel. Jadi hotel itu katanya itu langsung ke Telkom. Jadi apa ya? Langsung ke TPS Telkom. Nolak iya, nggak masuk lagi ya. TPS Telkom. Pak Oh siap. Jadi itu Pak. Jadi apa? Justru hotel-hotel harusnya banyak ya. Iya. Tapi mungkin karena daya tampungnya tapi nggak ini jadi ditolak. Dan itu mungkin salah satu yang menyebabkan Itu sudah TPS ada yang Telkom jalan, itu Pak. TPS yang sudah punya sirkular sebenarnya katanya belum ada ya. orang TP Itu tadi 3 S Telkom itu dari swadaya. salah. Malah sudah ditutup 2003 kan, itu kan sudah sampah minimal sudah habis Pak ya, kita nggak ngelola kan. Tapi Komposter karena itu sebenarnya ada residu-residu problem itu lamanya sampah itu. dari 4 bulan dari nggak bisa industri, dari Karena apa hotel ya, itu tadi nggak bisa ditampung, jadi dulu. masalah itu. Harusnya kalau dicacah itu akan jauh lebih cepat. Iya. Tapi kalau yang cuma Jadi, Pak, tumpuk aja, lanjut aja, iya. lama. Begitu Pak anunya, jadi apa ya? Iya. Menolak iya, menerima iya tergantung kapasitas lahannya. Jadi lahannya saya pikir penting Pak, jadi itu investasi penting dari RPS mungkin jadi Komposternya. jadi masalah besar itu saya pikir ya. Terus sama ini air kalau misalnya sudah Iya, apa nanti air digabung minum, dengan iya. sirkular ekonomi ada maggot, ada komposter itu lanjut itu banyak itu Pak. Belum ada Pak, itu cuma komposter tok. Biasa utama bukan air gitu ya, kesemetan Swadaya masyarakat. masa kesemetan Bisa menyerap tanah yang jauh memungkinkan. lebih komposter Iya. itu sebenarnya sampah kan, komposter itu lamanya Iya. apa ya masalah lingkungannya betul kan jadi harusnya tidak itu akan dia melakukan dari ya cuma itu lebih apa itu aja kesemetannya itu kelihatan. Ya kalau di Telkom itu masih bukan apel gini loh Pak, jadi masih dalam bentuk buah. Jadi ditaruh gitu tok gitu. Tapi ada maggot, kecil ya, tapi nggak banyak. Ya cuma sedikit gitu kan. Waduh ini berarti nggak jalan ini ya apa aja. Belum selesai nih Pak. Pakai ini Iya. kesemetan ini ada lanjutan. Terus sama ini air lindungnya itu Pak. Iya, sama gas Tapi kalau metannya air itu jadi lindungnya itu masalah kan bisa juga kan. diolah, Pak. Jadi Kan terakhir sudah jadi pupuk cair juga. saya Ya, baca ada di yang pakai apa Ada yang Kabar Kebang itu memanfaatkan ternyata untuk pupuk cair. masalah utama Cuman sekarang enggak. bukan air lindung ya, Banyak pertanian gas metan ya Pak. kan tinggi. Jadi ternyata gas metan itu Saya kan bisa juga menyerap pestisida ke tanah alami itu juga. jauh lebih Iya, tumpukan tapi tadi sampah. mungkin yang lebih banyak. sampai Soalnya ke rumah-rumah. kompos.
komposnya ini bermanfaat. Itu masalah lingkungan yang muncul ya, Pak, dari Bantar Gebang itu nyata. Itu setelah dipotret dari atas itu, dari pakai teknologi apa itu kan, gas metannya itu kelihatan. Nyata sampai ke di luar Bantar Gebang. Itu pengukuran bakterinya Dan lebih itu cepat daripada menghancurkan ini struktur tanah ya. Dan ternyata jenis sampah juga menentukan. Iya. Kulit jeruk itu susah ya. Gara-gara gas metannya itu, jadi ini belum selesai nih Mas. Ini di gas metan itu Iya. acara lanjutan. Katanya Ketua TPA Ya tapi itu kita bicarakan nanti. limbah. Ini menarik sih, ini sampah nggak pernah selesai. Gitu. Bahwa meskipun dia mau verbal kalau saya aku saya itu resikonya tempatnya cara menghancurkannya gimana lama sekali. Kalau saya kemarin tuh kan wawancara dengan FONC ya Pak. Sebenarnya semua kayak kulit apel, buah-buahan sama saya itu bisa dibuat FONC dan prosesnya itu minimal 3 bulan. Jadi itu Iya bener ramai ya. oke, lama. Tapi semakin lama ya. semakin itu kan difermentasi gitu ya Pak. Semakin lama fermentasinya itu malah semakin baik kandungan zatnya gitu. Jadi mungkin juga bisa jadi salah satu alternatif juga selain jadi kompos kayak gitu kan. Terus mungkin juga kalau misalkan ini kan saya kemarin wawancara sama Bung Endah, namanya Ibu Bung Endah, jadi dia itu ketua ekoenzim batu atau apa gitu. Nah itu juga sebenarnya sudah bekerja sama juga sama pemerintah, cuma mungkin kurang lebih digalakkan lagi kayak gitu kan. Kalau misal emang tadi yang Pak Eki sebutkan nggak menerima sampah jeruk karena lama buat kompos, udah bisa diambil ke ekoenzim. Iya, Nggak betul juga ya. nggak dibuang ke TPA yang lain gitu ke sepit orang atau bisa jadi solusi sih, Pak. Dan mungkin masyarakat perlu diedukasi sih sebenarnya terkait hal tersebut karena itu kan sesuatu ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru, cuma emang masyarakat tuh banyak yang belum tahu juga. Belum tahu ya. Betul. Betul. Itu manfaatnya banyak Pak. Ekoenzim itu bisa buat kebutuhan rumah tangga kayak bisa mencuci baju, bersihin kaca, terus juga bisa buat obat luar Pak. Kalau misalnya saya wawancara ibunya, jadi bisa mengatasi pegal-pegal, tapi tinggal disemprotkan aja kayak gitu. Itu kan soalnya ekoenzim mengandung asam, gitu. Jadi bisa sampai buat menghilangkan bau mulut, menghilangkan bau badan kayak gitu juga bisa Pak. Tinggal disemprot aja. Banyak kegunaannya. Untuk penggunaan luar ya. Iya, penggunaan luar. Berarti bisa juga peluang untuk industri kosmetik ya, sabun, Bisa peluang Pak. Jadi desinfektan. jadi ibunya ini di rumahnya banyak banget ekoenzim Pak. Umurnya tuh udah lama-lama 1 tahun, 2 tahun bahkan ada, berapa bulan kayak gitu. Dan minimal tuh bisa dipanen 3 bulan. Minimal. Minimal tuh 3 bulan gitu. Dan ternyata ini kan ibunya awalnya cuma sebagai edukasi aja gitu ya Pak ya ke masyarakat, tapi ternyata banyak dari masyarakat tuh yang pesen sama beliau, jadi akhirnya kan dijual kayak gitu. Dan banyak testimoni dari masyarakatnya gitu kan penggunaan ekoenzim termasuk buat kesehatan itu juga. Iya, betul. Obat-obat buah bahkan ada yang ini Pak, ibunya bilang bisa mengobati ambeien. Jadi ada waktu itu konsumennya itu beli terus coba buat obat luar untuk ambeiennya itu ternyata sembuh kayak gitu. Pak, berarti ini yang belum tercatat tadi Pak, perspektifnya RIPS itu ekonomi sirkular ini berarti Pak, reuse, reduce, recycle ini. Iya, salah satunya itu ya aspeknya. Jadi ekonomi sirkularnya itu sebenarnya kan mengubah ya, pola konsumsi normalnya yang dari take, make, consume, dispose. Nah itu ini kan pola dasarnya. Ya. Jangan di sini satu siklus saja, siklus hidup produknya berakhir ketika sudah dispose. Nah dengan adanya ekonomi sirkular, setelah dispose ini memberikan value baru ya kepada produk tadi ya, atau menjadi produk baru yang lain, sehingga siklus ini tadi berulang lagi, ya, bisa berulang lagi prosesnya. Nah, dan itu aktornya kan bisa macam-macam ya, di lingkup paling kecil ya berarti rumah tangga. Ya. Lalu kalau misalkan itu dilakukan di TPS 3R atau TPS terpadu, itu juga jadi produk
sampingan dari TPS 3R, TPS ST ya, yang juga akan bernilai ekonomi. Misalkan produknya sampah, inputnya sampah jadi kompos, jadi pupuk, terus jadi maggot, sebutannya bahan pakan ternak itu ada sebutnya ya, maggot itu. Terus misalkan jadi bahan bakar alternatif, itu kan jadi turunan produk-produk yang lain. Nah harapannya ini, dan ini kan ada aspek ekonominya, harapannya aspek ekonominya inilah yang sebenarnya menjadi motivasi. Harapannya menjadi motivasi masyarakat atau kelompok masyarakat atau lembaga untuk memanfaatkan itu. Oke. Dan kalau dilihat best practice ada Pak negara yang sudah ideal menerapkan ekonomi sirkular ini Pak? Ya. Mungkin di Jepang. Nah kalau di negara maju banyak sekali. Ya. Oke. Salah satunya Jepang. Ya. Jepang itu untuk sampah-sampah plastik ini memang di-recycle lagi dan dijadikan bahan untuk reaktor plastiknya lagi untuk menghasilkan biji-biji plastik. Ya. Itu karena memang kalau seperti ini memang end life-nya kan ya harus dijadikan lagi biji plastik. Kalau buat plastik pure, nyebutnya apa ya? Pure biji plastik itu kan dari minyak bumi. Iya. Ya, tapi juga bisa dari recycle biji plastik yang sudah ada. Nah ini Jepang sudah menggunakan itu. Ya. Terus juga untuk sebenarnya di Indonesia pun sudah ada beberapa itu di Banyumas ya. Banyumas itu yang terkenal salah satunya tuh maggotnya. Banyumas. Terus kalau Surabaya ini mulai kelihatan, kemarin kami sempat diskusi ya dengan teman-teman yang Surabaya itu pola pemilahan sampahnya itu sudah mulai komunalnya sudah mulai jalan. Konsep 3R-nya di lingkup rumah tangganya. Kalau Banyumas ini mungkin sudah maggot, komposter, terus pemanfaatan gas metan tadi ya, untuk keperluan lokal ya, misalnya untuk memasak misalkan. Jadi sebenarnya sudah banyak sih teknologi yang diterapkan di Indonesia ya. Tinggal mungkin yang mau diadopsi ke batu nih misalkan, ini yang memungkinkan apa, tapi yang jelas sumbernya sudah ada. Tinggal mau diolah jadi apa kebutuhannya. Dan memang kami harapkan bisa sirkularnya itu minimal itu di lingkup batunya. Misalkan kalau industri pertanian butuhnya pupuk, nah harapannya pupuknya, komposnya ya dari kompos yang dihasilkan di TPS tadi. Terus kalau mungkin industri hotel, nah industri hotel nggak tahu butuhnya apa kalau kompos yang mungkin ada yang produk turunan dari sampah yang bisa dimanfaatkan oleh industri perhotelan barangkali. Atau mungkin ya itu tadi, mungkin kalau hotel lebih kepada pengolahan dalam bentuk produk ya, misalkan tadi ya seperti yang dikembangkan di Universitas Brawijaya itu seperti ubin, terus papan-papan untuk elemen dekorasi ya. Itu ya mungkin bisa dimanfaatkan ya, untuk industri kreatif barangkali di kota wisata Batu ya. Terus juga harapannya juga pengolahan sampah ini nanti harapannya juga jadi wisata edukasi ya. Jadi TPS ST atau TPS 3R yang berhasil melakukan itu mungkin bisa jadi salah satu destinasi wisata untuk edukasi pengolahan sampah. Jadi kan juga akhirnya juga bermanfaat bagi lokal warganya juga. Nah harapannya seperti itu. Berarti kayak perlu juga para pengrajin itu Pak ya? Ya, betul. Recycle. Ya. Jadi industri kreatifnya menggunakan bahan baku sampah. Nah, itu juga potensinya sangat besar sekali. Tapi itu masih belum pernah dilaksanakan kalau kolaborasi gitu Pak. Yang apa? Yang dengan para pemanfaatan itu ya. Pemanfaatannya. Terus terang saya tidak tahu kalau yang sebelumnya ya, yang untuk kota Batu. Ya. Jadi ya mungkin kata-kata inisiatif mandiri dari warga atau kelompok warga atau kader lingkungan yang ada di setiap daerah untuk memanfaatkan jadi mungkin bahan-bahan untuk industri kreatif tadi.
Ketika Telkom itu indah sekali ya Pak, sekarang bersih sekali. Jadi masuk itu di belakang sudah ada biopark, kayak taman apa ya? Taman KTH gitu loh Pak. Biopark Telkom gitu. Biopark Telkom. Telkom, jadi air itu kan bersih sekali ya. Apa di tempat Telkomnya itu Pak, bersih sekali. Kan Iya. ada jarang ini ya, jarang buat bakar yang banyak ya. Bau juga nggak ada. Saya ke sana itu. Kita kalau buat itu buat studi tour. Iya. Wisata edukasi gitu ya. Iya, siapa itu Pak. Tapi ya memang harus jadi percontohan, itu belum jadi percontohan ya. Iya. Kan saya belum maksimal. Monggo Pak, saya sudah selesai. Saya sombong. Dah. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Zidri sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi santai sama tim investigasi Times ini. Santai tapi kemeringet panas. Iya, karena siapa yang ngepunten itu panas waktunya tidak kencang ternyata. Alami. Asik. Oke, kalau gitu saya izin tutup dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe YouTube Times Indonesia, dan jangan lupa untuk terus update terkait Times Investigasi, karena setiap bulannya kami akan membahas isu-isu menarik lainnya ada di Malaya, bahkan nasional ya Mbak. Oke, sekian, terima kasih.